Carinya, mari kita lihat pembahasan berikut ini. Rumus mencari suku ke N barisan aritmatika. UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Selamat datang di channel Doyan Belajar. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas lagi soal-soal retaker tahun 2021. Ya, ini lanjutan dari video yang pertama. Sekarang kita akan membahas soal nomor 21. Di bawah ini adalah beberapa dampak positif globalisasi. 1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 2. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 3. Mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi. 4. Terwujudnya jaminan hak asasi manusia oleh suatu negara. 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat. 6. Meningkatnya demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan. 7. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 8. Terwujudnya kebebasan yang bertanggung jawab sehingga dapat mendorong kreativitas masyarakat. Di antara dampak tersebut, yang termasuk dampak positif globalisasi di bidang ekonomi adalah A. 2, 4, 6, dan 8. B. 1, 2, 7, dan 8. C. 1, 2, 3, dan 7. D. 1, 3, 5, dan 7. E. 5, 6, 7, dan 8. Ya, ini dampak positif globalisasi. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ya, mari kita lihat jawaban yang benar adalah ya, yang D 1, 3, 5, dan 7. Oke, soal berikutnya. Apa yang akan Anda lakukan jika sekolah Anda mengagendakan acara pentas seni di sekolah dan Anda diberi tugas untuk menjadi penanggung jawab acara tersebut? Padahal Anda belum cukup memiliki pengalaman terkait dengan kegiatan tersebut. A. Menerima tugas dan mengusulkan guru pendamping lain yang berpengalaman untuk ikut serta. B. Melibatkan semua guru menjadi panitia acara pentas seni sehingga pelaksanaannya menjadi ringan. C. Menolak tugas karena belum berpengalaman dan tidak memahami acara pentas seni. D. Menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengelola acara dengan baik. E. Menolak tugas dengan alasan ada guru lain yang lebih mampu dan berpengalaman. Ya, jawabannya adalah ya, yang D, menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar. Oke, next. 23. Kewibawaan seorang guru akan terpancar dari ketaatannya terhadap aturan yang berlaku dan kesepakatan yang telah dibangun bersama. Perwujudan dari ketaatan tersebut dalam tugas kesehariannya adalah A. Menambah waktu pelajaran karena
terlambat masuk kelas. B. Memberi sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. C. Mengurangi nilai siswa karena sering terlambat masuk sekolah. D. Melarang siswa yang terlambat untuk mengikuti pelajarannya. E. Memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat waktu. Ya, jawabannya adalah yang E, memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat waktu. Oke, berikutnya nomor 24. Siska adalah siswa kelas 6 yang paling pandai di kelas Anda dan pada suatu hari mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa masuk sekolah selama beberapa hari. Tindakan Anda sebagai guru kelas adalah mengajak siswa yang satu kelas dengan Siska untuk A. Berempati, semoga siswa cepat sembuh. B. Menjenguk Siska di rumahnya ketika sakit. C. Memberi nasihat agar Siska semangat belajar. D. Mendoakan dan mengajak Siska segera masuk sekolah. E. Memberi nasihat agar lebih berhati-hati ketika di jalan raya. Ya, jawabannya adalah yang D. Nomor 25. Diketahui sebuah besi bersuhu 220 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 2 kg air bersuhu 16 derajat Celcius. Setelah beberapa saat terjadi kesetimbangan suhu air dan besi sebesar 20 derajat Celcius. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Massa besi sama dengan massa air. 2. Massa besi lebih besar daripada massa air. 3. Massa besi lebih kecil daripada massa air. 4. Kalor jenis besi lebih besar daripada kalor jenis air. 5. Kalor jenis besi lebih kecil daripada kalor jenis air. Pernyataan yang benar berdasarkan data tersebut adalah A. 1 dan 4, B. 2 dan 4, C. 1 dan 5, D. 2 dan 5, E. 3 dan 5. Ya, jawabannya adalah yang E, 3 dan 5. Oke, soal berikutnya. Perhatikan kutipan cerita berikut. Suatu hari di negeri dongeng, pengawal istana kaget karena taman istana berantakan. Ada yang memetik daun-daun tanaman. Tak jauh dari sana, para kurcaci sedang bermain bola di halaman istana. Pengawal istana curiga. Jangan-jangan mereka yang memetik daun Oki dan Philip. Oki dan Philip kesal karena dituduh oleh pengawal istana. Philip lalu mengajak Oki untuk mengerjai pengawal istana itu. Oki mencuri tongkat wasiat Nirmala. Bim salah bim. Tapi malah Oki yang terkena mantranya sendiri. Dia terbalik memegang tongkat wasiat itu. Oki berubah menjadi tikus dan dikejar-kejar oleh ghost atau kucing glegek. Oki meminta tolong kepada Dino dan mereka kabur. Pengenalan dan karakteristik tokoh dalam kutipan cerita tersebut ditunjukkan dengan cara A. Lakuan para tokoh, B. Dialog antar tokoh, C. Aksi para tokoh,
D. Narasi oleh penulis. E. Reaksi tokoh lain. Ya, jawabannya adalah ya, yang D. Narasi oleh penulis. Nomor 27. Mata pelajaran IPS yang diajarkan di kelas 6 SDN Merdeka belajar tentang materi bumi dan angkasa. Dilaksanakan pada jam terakhir setiap hari Kamis. Seringkali pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya peserta didik yang menguap dan mengantuk, ogah-ogahan menerima materi, situasi kelas gaduh karena banyak peserta didik yang berbincang-bincang. Saat dilakukan penilaian, hasilnya mengecewakan karena nilai hasil belajar selalu rendah dan mayoritas siswa berada di bawah KKM. Perbaikan pembelajaran harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kelas 4. Upaya guru yang relevan adalah menerapkan model pembelajaran A. Talking stick, B. Kooperatif, C. Inquiry, D. Berbasis masalah, E. Proyek. Ya, jawabannya adalah ya, yang D. Berbasis masalah. Oke, next. Nomor 28. Pada pembelajaran 3, subtema 1, Manusia dan Lingkungan di kelas 5 SD, terdapat indikator muatan PPKN, mengidentifikasi budaya daerah. Materi pokok yang dapat dipilih adalah A. Lagu Rumah Betang Uluk Palin, B. Asal daerah Rumah Betang Uluk Palin pada peta Indonesia, C. Warna pilihan suku Dayak pada gambar Rumah Betang Uluk Palin, D. Rumah Betang Uluk Palin yang merupakan rumah adat suku bangsa Dayak, E. Penulisan ciri-ciri Rumah Betang Uluk Palin yang sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Jawabannya adalah D. Oke, soal berikutnya. Pada pembelajaran 4, subtema 1 kelas 5 SD, sehat itu penting. KD PPKN yang tertulis adalah 3.2 memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 mengambil keputusan bersama tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Media yang tepat untuk KD subtema tersebut adalah A. Torso tubuh manusia, B. Foto dampak merokok, C. Video dampak pandemi, D. Gambar peredaran darah, E. Tabel data persebaran kondisi kesehatan. Ya, jawabannya adalah B. Foto dampak merokok. Oke. Peserta didik dapat menyusun pedoman wawancara secara sederhana. Rumusan instrumen penilaian psikomotor yang relevan adalah A. Buatlah pedoman wawancara sederhana untuk mewawancarai orang tuamu. B. Buatlah macam-macam pedoman wawancara yang kamu ketahui. C. Tuliskan bagian-bagian dari pedoman wawancara yang benar. D. Jelaskan macam-macam pedoman wawancara yang kamu ketahui.
E. Jelaskan komponen-komponen dalam menyusun pedoman wawancara. Ya, jawabannya adalah yang A. Buatlah pedoman wawancara sederhana. Oke, soal berikutnya. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Sekitar 127.000 tahun lalu, selama periode interglasial terakhir, suhu di Arktika meningkat sekitar 2 hingga 6 derajat Celcius, melelehkan semua es laut di kutub utara bumi kala itu. Pohon kayu keras seperti oak dan hazel dapat tumbuh di wilayah yang sekarang kita sebut lingkaran Arktika. Kini, sebuah studi terbaru menggunakan pemodelan iklim dari Met Office Hadley Center Inggris memungkinkan ilmuwan untuk membandingkan es laut Arktika selama periode interglasial akhir dengan kondisi sekarang, seperti yang dikutip dalam The Independent. Sumber http National Geographic Grid ID read 132287097 iklim es di Arktika terancam menghilang pada 2035. Kalimat yang dicetak tebal termasuk kalimat efektif karena A. Menggunakan kalimat lugas dan sesuai aturan PUEBI. B. Menunjukkan kalimat yang logis dan tidak taksamana. C. Menggunakan kata hemat sehingga terkesan efektif. D. Menggunakan kata yang memiliki makna yang hampir sama. E. Menggunakan bentuk kata yang sejajar, yaitu kata berhimpunan me. Ya, jawabannya adalah B. Menunjukkan kalimat yang logis dan tidak taksamana. Oke, next. 2. Hari Raya Idul Fitri tahun 2015 atau 1 Syawal 1436 Hijriah jatuh pada tanggal 17 Juli 2015. Pada tahun sebelumnya, 1 Syawal 1435 Hijriah jatuh pada tanggal 28 Juli 2014. Perbedaan jatuhnya 1 Syawal tersebut disebabkan oleh A. 1 tahun kalender Hijriah terdiri atas 365 hari, sedangkan 1 tahun kalender Masehi terdiri atas 354 hari. B. Jumlah hari dalam 1 tahun pada kalender Hijriah lebih banyak 11 hari dibandingkan kalender Masehi. C. Jumlah hari dalam 1 tahun pada kalender Masehi lebih banyak 11 hari dibandingkan kalender Hijriah. D. Kalender Hijriah dan kalender Masehi memiliki jumlah hari sama banyak dalam 1 tahun. E. Kalender Masehi dibuat berdasarkan rotasi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bumi. Ya, jawabannya adalah yang C. Ya, jumlah hari dalam 1 tahun lebih banyak 11 hari dibandingkan kalender Hijriah. Soal nomor 33. Cermati kutipan teks berikut. Rasi bintang adalah sekelompok bintang yang terlihat berhubungan dan membentuk suatu lambang tertentu. Pada zaman dahulu, rasi bintang digunakan oleh nenek moyang kita sebagai penunjuk arah. Mempelajari tentang ruang angkasa memang tidak pernah ada habisnya. Akan selalu bermunculan fakta-fakta baru yang membuat kita takjub
pada semesta. Ternyata bintang yang ada di langit bergerak secara beraturan dan bisa diprediksi. Oleh karena itu, banyak orang zaman dahulu menggunakan rasi bintang untuk penunjuk arah. Berdasarkan struktur teks, kutipan tersebut merupakan bagian dari teks A. Berita, B. Eksposisi, C. Eksplanasi, D. Tanggapan, E. Laporan hasil observasi. Ya, jawabannya adalah yang A. Nomor 34. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. Baris kedua berisi 14 kursi, baris ketiga berisi 16 kursi, dan seterusnya. Banyak kursi pada baris ke-20 adalah A. 55, B. 64, C. 48, D. 50, E. 45. Silakan dicari jawabannya. Ya, mari kita lihat jawabannya adalah yang D. 50. Nah, bagaimana cara mencarinya? Mari kita lihat pembahasan berikut ini. Rumus mencari suku ke N barisan aritmatika. UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Diketahui A sama dengan 12, B nya 2. Maka U20 sama dengan 12 ditambah 20 dikurangi 1 dikali 2. U20 sama dengan 12 tambah 38 sama dengan 50. Ya, berikutnya soal 5. Dituliskan salah satu kade kelas 5 di SDN 1 Pancasila adalah sebagai berikut. 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Indikator ketercapaian kompetensi atau IPK yang dapat disusun berdasarkan KD tersebut bagi pembelajaran di kelas 4 SDN 1 Pancasila adalah A. Peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat bumi. B. Peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian telinga. C. Peserta didik dapat membuat trompet dari kertas bekas. D. Peserta didik dapat menjelaskan macam-macam sumber bunyi. E. Peserta didik mampu membedakan jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Ya, jawabannya adalah yang C. Berikutnya, Manda, anak kelas 5 SD, sedang belajar sistem persamaan linear 2 variabel. Dia berkali-kali bertanya kepada kakaknya yang sudah duduk di bangku SMA. Oleh kakaknya, ia diminta bertanya pada gurunya. Saat bertanya pada gurunya, ia memperoleh jawaban, Manda, pada saatnya kau akan mampu memahami materi ini. Teori belajar yang manakah yang membenarkan tindakan yang dilakukan guru? A. Siswa harus banyak praktik seperti yang disampaikan dalam teori belajar oleh Brousseau. B. Teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Thorndike. C. Belajar harus sesuai tahap berpikir kognitifnya sesuai teori Piaget. D. Teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari hal yang dikenali siswa.
E. Teori belajar matematika dari Harrell, bahwa belajar dimulai dari masalah ways of thinking dan diakhiri dengan ways of understanding. Ya, jawabannya adalah C. Teori Piaget. Nomor 37. Peraturan Pemerintah PP 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konsekuensi logis terhadap orientasi pengembangan profesionalitas guru yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensinya. Pernyataan yang relevan dengan penjelasan umum PP nomor 19 tahun 2017 bahwa guru harus A. Mengembangkan penguasaan teknologi pembelajaran, B. Memiliki kompetensi yang holistik, C. Mempunyai kemampuan mengajar sesuai tuntutan global, D. Mengembangkan empati terhadap peserta didik, E. Berperan aktif dalam mensukseskan program wajar 12 tahun. Ya, jawabannya adalah yang A. Oke, soal berikutnya 28. Agar pengembangan diri siswa terakomodasi sesuai dengan bakat, minat, dan terjaminnya hak asasi manusia, guru dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang A. Sering menangkan lomba, B. Memaksimalkan jumlah layanan, C. Sesuai dengan angket pilihan siswa, D. Sesuai dengan ketersediaan anggaran, E. Sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Ya, jawabannya adalah yang C. Nomor 30. Perhatikan beberapa kompetensi berikut ini. 1. Menyusun perencanaan pembelajaran. 2. Membuat peta konsep materi esensial. 3. Mengelola kelas dan lingkungan belajar. 4. Mengidentifikasi materi ajar yang memicu miskonsepsi. 5. Menjadi tokoh masyarakat sebagai rujukan informasi. Guru SD yang profesional salah satunya ditandai dengan guru yang memiliki kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru untuk A. 4 dan 5, B. 2 dan 4, C. 1 dan 3, D. 2 dan 5, E. 3 dan 5. Jawabannya adalah yang C, 1 dan 3. Oke. Nomor 40. Salah satu kompetensi dasar atau KD di kelas 4 SD yaitu 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Pak Usman berencana mengajarkan materi tersebut dengan tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat cahaya pada indera penglihatan dengan benar. Alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Usman untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS peserta didiknya berupa tes A. Lisan tentang fungsi lensa mata, B. Praktek demonstrasi menirukan demonstrasi Pak Usman di depan kelas, C. Tertulis
menyebutkan bagian-bagian mata yang diketahui peserta didik. D. Menjodohkan pertanyaan, gambar bagian-bagian mata, dan jawabannya yang telah disediakan. E. Lisan tentang bagaimana cahaya sampai ke mata manusia ketika mengenakan kacamata Ray-Ban. Ya, kira-kira jawabannya apa? Ya, mari kita lihat jawaban yang benar adalah jawaban E. Oke, teman-teman, cukup sekian video tentang soal-soal PPG kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada jawaban yang kurang sesuai, silakan teman-teman merevisi sendiri. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman peserta PPG bisa lulus semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.